Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini kami akan bersaksi tentang penempatan ulang yang telah kami buat ibu Islam Menguji. Baiklah, saya sebagai manajer akan terlebih dahulu menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang bersama saudara restoran berantak adalah beberapa makanan dan ikan dalam pizza. Saat ini pizza sudah ditemui di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Kemudian beberapa ikan di Indonesia yang mulai bencana. Melihat teman-teman dan pegawai yang bertugas untuk melayani kami para pelanggan. Itu kamera awak dulu. Banyak yang berdiri di depan itu mengarahkan pelanggan datang untuk memilih shift. Belum lagi yang berdiri di samping beberapa liga pelanggan. Ada dapat membantu pelanggan seandainya ada yang ingin makan. Kami membayar kesangan kepada kami seperti kami melihat bersama saudara restoran dan seharusnya untuk saya dinamikan dengan restoran lainnya. Tapi semua masih bersifat manual karena tidak efisien sekali. Masalah selama ini beberapa sebelum menggunakan sistem informasi dalam pemilihan dan penanganannya. Sistem informasi yang akan menjadi diperlukan bagi kasir dalam penghitungan diri saja. Mereka masih saya dilakukan oleh pelanggan dalam memilih menu makanan masih menggunakan dalam uang. Tujuan dan sasaran proyek akan dijelaskan oleh Serifat menjadi bisa. Business akan menjelaskan tujuan dan sasaran proyek yang kami lakukan. Kami BMPT bertujuan membuat kita harus menjadi restoran yang paling terbaik untuk pengalaman muda seperti kita ini. Perusahaan yang lebih mendapatkan keuntungan yang banyak dan kami pun sebagai pelanggan pada umumnya rasa dan tertarik untuk menjadi lebih mengunjungi dan memilih Java sebagai sasaran utama kami dalam menentukan untuk makan. Adapun yang menjadi sasaran kami dalam proyek ini adalah tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tapi juga membuat pelanggan nyaman seperti berada di rumah sendiri. Dan lebih mandiri dalam melakukan pemilihan dan pemesanan menu. Perusahaan juga dalam mengalami pegawai sampai 50%. Kemudian juga pastinya akan lebih berkurang. Dengan bekerja bertemu 3 sendiri itu adalah restoran yang menjadi pilihan para kalangan menengah ke atas. Ini akan lebih terlihat modern dari yang seharusnya. Solusi yang diusulkan dari tim kami ini adalah yang pertama, kami ingin untuk pelanggan dapat memilih sendiri-sendiri. Nah, mulai dari pintu masuk, disediakan komputer yang menyediakan sistem untuk memudahkan pelanggan dapat memilih sendiri kursi mana yang ingin diduduki. Dan kursi yang ingin diduduki itu sudah diberi tanda, sehingga tidak dapat dipilih lagi. Yang kedua itu para konsulen perusahaan menyediakan 5-10 komputer untuk memilih kebutuhan tersebut. Selanjutnya, hal yang diharapkan proyek yang kami buat ini dapat dicapai dari tujuan serta sasaran yang perusahaan menentukan agar dapat bergerak lebih maju. Perusahaan tidak perlu lagi menjadi terlalu banyak pegawai karena sekarang pegawai kita itu punya kopi, pesanan yang menandakan pemesanan makanan adalah kasirnya saja. Menjadi definisian kebutuhan. Ini merupakan bagian dari proses program kebutuhan sebagai diukur sepanjang siklus hidup. Apakah proyek dari satu titik dapat menjadi layak atau tidak dan selanjutnya. Dan melihat sejauh apa proyek itu diperlukan baik dalam pembuatan proyek maupun setelah proyek itu diselesaikan. Beberapa definisi yang kebutuhan berbeda sekali. Yang pertama itu ada mendefinisikan kebutuhan benar. Kedua, mendefinisikan kebutuhan ini. Dan yang ketiga, mendefinisikan sistem. Selanjutnya, mendefinisikan kebutuhan program mendefinisikan server. Dan yang terakhir adalah mendefinisikan kebutuhan spesifik. Selanjutnya, masalah mendefinisikan risiko dan pendekatan manajemen risiko akan dijelaskan oleh saudara kita. Jadi saya menjelaskan tentang mendefinisikan risiko dan pendekatan manajemen risiko. Pada dasarnya
berperan dalam membangun proyek dengan menganalisis risiko proyek, maka proses pembuatan proyek akan lebih terarah dan mampu bergerak lebih mantap dalam keputusan yang akan diambil. Umumnya, para pekerja proyek ada sebagian yang menghindari risiko dan ada pula yang nekat mengambil risiko supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menanganinya dalam kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun. Pemakaian sistem dalam beberapa risiko yang mungkin terjadi tersebut adalah yang pertama terjadinya kerusakan pada sistem yang digunakan atau sistemnya error. Yang kedua itu server karena banyaknya pengunjung yang mengakses sistem. Yang ketiga, kerusakan database karena terlalu banyaknya data yang disimpan. Ada proses manajemen risiko proyek diantaranya yang pertama yaitu perencanaan manajemen risiko, yang kedua identifikasi risiko, yang ketiga analisis kualitatif risiko, yang keempat analisis kualitatif risiko, yang kelima perencanaan tanggapan terhadap risiko, dan yang keenam pemantauan pengendalian risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko ini dimulai dari poin ketiga yaitu analisis, lanjut ke poin keempat, dan kelima sampai risiko itu selesai. Penjelasan kepada tim pengembangan sistem. Tim pada pengembangan sistem ini meliputi seluruh anggota tim yang membuat proyek atau program perencanaan yang sudah disepakati bersama, yang melibatkan seluruh anggota PMP, yaitu komunikator, sales marketing, sistem analis, manajer, serta stakeholder-nya. Selanjutnya, rencana dan kesepakatan disetujui oleh manajer untuk selanjutnya dikerjakan oleh tim. Pengembangan sistem harus sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik perusahaan atau stakeholder. Ini BPS-nya, sistem pemilihan menu. Yang pertama itu kita uraikan sebagai proyek inisiasi, yang kedua kebutuhan, poin ketiga desain awal, poin keempat desain rinci. Diuraikan lagi database pemesanan makanan, poin keduanya desain antar muka pengguna dan bilik. Di database pemesanan makanan itu diuraikan ada aplikasinya dan modul atau muka. Ketiga bisa nama muka pengguna, aplikasi dan modul atau mukanya. Dan biliknya juga aplikasi dan modul atau pengguna. Di poin yang kelima ada kode kelas, integrasi dan pengujian. Poin ketujuh pengujian sistem dan poin ke-8 penggunaan sistem. Selanjutnya sumber daya proyek dan estimasi biaya akan disampaikan oleh saudari Abdi. Saya Abdi akan melanjutkan penjelasan dari saudari tentang proyek. Mengenai sumber daya proyek dan estimasi biaya. Nah, berdasarkan sumber daya proyek, di sini Muhammad Kadir sebagai manajernya yang bertugas bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana proyek hingga memastikan bahwa semua persyaratan atau keperluan rencana proyek terpenuhi. Dan yang kedua, juga dari manajer ini yaitu bertanggung jawab memastikan bahwa sumber daya yang memadai tersedia untuk proyek tersebut. Dan insan tadi sebagai sistem analisnya yang bertugas memahami kerja sistem, membuat sistem sebagai programmer, dan menganalisis permasalahan dan menentukan bagaimana cara menyelesaikannya, serta merencanakan dan menerapkan rencana sistemnya sesuai dengan permintaan dari sistem. Dan saudari Sarika Hamidan kita sebagai sistem analis yang bertugas untuk memahami kerja sistem, membuat sistem sebagai programmer, menganalisis permasalahan pada proyek yang dibangun dan menentukan bagaimana cara menyelesaikannya, dan juga merencanakan dan menerapkan rencana sistemnya sesuai dengan permintaan dari sistem sendiri. Dan saudari Syafri Budiani berharap sebagai komunikator yang bertugas sebagai penghubung atau perantara atas semua keinginan user kepada sistem analis. Ada juga melakukan hire atau user untuk mengambil proyek yang ditawarkan. Dan saya sendiri sebagai lingkaran yang bertugas dapat meyakinkan atas manfaat dan keadilan produk yang ditawarkan. Dan juga membantu pelanggan atau user dalam memilih produk sesuai dengan keinginannya. Dan sekarang saya akan memberikan estimasi biaya.
akan biaya sebesar Rp500. Dan juga biaya penggunaannya sebesar 200 ribu dan jumlah totalnya sebesar Rp8 juta. Dari biaya tahun, di sini biaya perawatannya sebesar Rp1 juta untuk sekitar 3 kali tahun. Dan biaya data sebesar Rp200.000 dan biaya untuk operasi penggunaan terhadap rumah itu sebesar Rp500.000. Jadi total biaya rumah Rp2 juta. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan proyek ini adalah sebesar Rp10 juta. Berdasarkan durasi dan kegiatan. Mulai kegiatan kami buat ini itu mulai tanggal 3 Oktober 2014. Jadwal kegiatan berdasarkan kick-off meetingnya yaitu 1 minggu, inisiasi proyeknya 2 minggu, dan riset awal itu membutuhkan waktu 2 minggu. Pembuatan sistemnya dari 11 minggu dari minggu kelima, dan integrasi dan pengujiannya itu membutuhkan waktu dari minggu ke-11 berarti 1 minggu, dan penerapan 1 minggu. Yang dijelaskan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh contohnya lengkap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain yang terbuka sistem yang telah kami buat. Jadi pada saat pertama kali pelanggan datang, pelanggan akan dikagetkan dengan banyak komputer. Di sini kami menyarankan perusahaan Pizza House untuk menyediakan 5 sampai 10 komputer. Jadi di sini komputer utamanya yang pertama kali dapat terlihat di dalam mesin. Di sini nanti pelanggan akan dapat memiliki sheet ini, button sheet ini merupakan nomor dari tempat ibu yang nantinya akan kita kunjungi. Jadi di sini ada 1 dan sampai ke 17 dan ada post-it-nya. Sheet yang berwarna biru sudah terisi, berarti sheet yang semua berwarna biru ini tidak dapat dipilih lagi oleh pelanggan yang baru saja masuk ke Pizza House itu tadi. Seandainya kita pilih sheet nomor 1, kita ingin di bangku nomor 1, klik di sheet 1. Nah, tampilannya seperti ini. Choose your menu. Nah, kita dihadapkan kepada form yang di sini kita harus mengisi menunya. Jadi yang pertama adalah makanan. Misalnya seandainya ingin memilih dan pizza dengan harga di situ tertera 90.000, maka tinggal diklik saja. Atau ingin memilih menu yang lain, juga dapat. Di sini juga dapat dilihat drinknya atau minuman. Kita bisa memilih avocado coklat, juga ada memilih coklat tiramisu. Di situ disertai juga dengan harga dan juga gambarnya agar pelanggan dapat memilih dengan baik menu apa yang ingin mereka nikmati, gitu kan? Lalu setelah diklik mana yang ingin dipesan, akan diklik done atau selesai. Lalu nanti dari sistem ini akan tersambung karena di sini kami membuat sistemnya berbasis client server, maka akan dilanjutkan ke pihak dapur yaitu kokinya. Nanti di sana ada juga orang yang akan melihat menu yang akan kita pesan tadi. Jadi dari sistem tadi akan tersambung ke pihak dapur. Lalu nanti setelah kita pilih nomornya dan kita pilih ini menunya, kita kembali ke bangku yang telah kita pilih tadi. Jadi seandainya saya tadi memilih nomor 1, kita akan duduk memilih meja di nomor 1. Jadi setelah kita duduk, maka kita akan menunggu pesanan yang nanti akan diantarkan oleh pelayan Pizza House. Dan jika ada yang ingin menambahkan lagi, maka kita akan kembali lagi ke sistem dengan mengklik button menu, button plus atau tambah, lalu kita klik lagi menu yang ingin ditambahkan, lalu klik dan lagi, sehingga nanti menunya akan masuk lagi ke pihak dapur. Jadi kalau kami ingin mengurangi biaya pemakaian kertas juga, jadi setiap kita memilih dan itu tidak timbul billing, tidak muncul billing karena sangat jauh sekali jika ada yang ditambah lagi lalu muncul billing lagi, kan sama saja proses ini dibuat. Jadi kami menyarankan agar billing itu tadi adanya di kasir. Jadi begitu kita sampai kasir ingin bayar, ingin keluar, kita tinggal menunjukkan nomor tempat duduknya saja, misalnya nomor 1, maka
maka billing akan langsung keluar sesuai dengan pesanan yang kita pesankan. Baik, kalau desainnya tadi sudah saya jelaskan, ini saya akan jelaskan mengenai penggunaan. Penggunaan dari poin ini manfaat yang ditawarkan oleh sistem terhadap penggunanya. Yang pertama, membantu dalam mengetahui nomor seat yang harus kosong ataupun sudah terisi seperti yang sudah saya jelaskan di desain antar muka tadi. Yang kedua, mempermudah pengguna dalam melakukan pemilihan menu, dan yang ketiga, mempermudah karyawan mesti hadap dan pasti dalam melaksanakan kerja. Adapun dukungannya terbagi dua. Yang pertama ada perangkat lunak atau software, dan juga ada perangkat keras atau hardware. Jadi perangkat lunak ini digunakan pada perancangan ini terdiri dari aplikasi pengolah desain, aplikasi pembangun sistem atau pembahasan pemrograman. Di sini kami menggunakan data pemrograman Visual Basic 6. Hak kepemilikan, seluruh prosedur, proses, dokumentasi, analisis, kajian, software atau aplikasi dalam